Bab 2888. Hampir membuatku tertawa. Tapi sifat bertindaknya keluarga Han tidak seperti ini. Mereka dapat memperoleh kekaguman dari murid sekte. Salah satu alasan yang sangat penting adalah sifat perilaku mereka yang tidak pamrih. Ketika sekte dalam bahaya, tidak peduli orang-orang keluarga Han berada di posisi mana, mereka tetap merupakan orang pertama yang melangkah keluar. Ketika sekte mendapatkan keuntungan, mereka juga akan membiarkan murid untuk memilih terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku dalam masalah ini. Setelah melihat Darman Han telah memutuskan untuk menanggung semua dari keempat token ini, ekspresi banyak sesepuh yang hadir juga cukup rumit. Di satu sisi, mereka mengagumi keberanian dan tanggung jawab keluarga Han dalam berperilaku, tetapi di sisi lain, jika keluarga Han kehilangan 4 token, maka mereka akan kekurangan kesempatan untuk bergaul dengan kultivator jenius di luar. Bahkan keluarganya sendiri juga akan kekurangan kesempatan bagi murid-murid untuk memasuki wilayah rahasia galaksi. Jika seperti ini, kekuatan keluarga Han di masa depan kemungkinan besar akan semakin melemah. Oke, karena kalian telah setuju, maka aku tidak punya pendapat tentang masalah ini. Mata Hasan Fan berbinar dan merasa lebih nyaman di hatinya. Tidak hanya dia tidak memiliki kerugian, tetapi masih semakin menekan keluarga Han, yang jelas merupakan kabar baik. Selama dia menyebarkan beberapa berita seperti keluarga Han menyerahkan token karena merasa bersalah di dalam sekte, maka keluarga Han bahkan mungkin tidak memiliki kemungkinan untuk menukar perasaan baik dari murid-murid lagi. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa melihat hal yang berada di belakang kabut, dan pengorbanan yang dilakukan keluarga Han, siapa yang akan tahu. Setelah menentukan masalah ini, kecuali untuk orang-orang keluarga Han yang sedang dalam suasana hati yang suram, Master Gu dan kultivator keluarga Fan sama-sama cukup senang. Pada saat ini, Hasan Fan akhirnya memiliki waktu untuk menanyakan keraguan yang selama ini dimilikinya. Siapa pria bertopeng ini? Apakah dia murid sekte HOIW kita? Siapa yang membawanya ke sini? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk duduk di sini? Tatapan Hasan Fan tertuju pada Erikin, dan menunjuk ke arahnya dengan kening yang berkerut. Ketika Erikin masuk sebelumnya, Hasan Fan tentu saja melihat bahwa Sugahan yang membawanya masuk. Tapi saat itu, dia sedang sibuk untuk menyerang keluarga Han dan tidak punya waktu untuk mempedulikan masalah ini. Sekarang setelah semua masalah sudah ditentukan, saatnya dia mencari tahu siapa Erikin. Kata-kata Hasan Fan menarik perhatian semua kultivator yang hadir pada Erikin yang duduk di pojok. Benar, aku juga ingin bertanya untuk waktu yang lama, siapa pria yang menutupi dirinya ini? Lepaskan topengmu, siapa yang menyuruhmu duduk di sini? Beberapa kultivator keluarga Fan mengerutkan kening dan berteriak pada Erikin. Apakah kalian tidak mengenal orang ini? Aku sih mengenalnya. Sebelum Sugahan sempat menjawab, Master Gu yang terus duduk di sana, tiba-tiba tertawa. Kamu mengenalnya? Master, apakah orang ini temanmu? Tanya Hasan Fan dengan heran. Orang ini masuk bersama Sugahan, mungkinkah dia teman Master Gu? Teman sih bukan, tapi leluhur perintis sekte kebenaran ini sangat hebat. Bulan lalu, dia melukai teman lamaku, Sandi Meng dari sekte pedang, dengan menggunakan satu pukulan telapak tangan, dan membuat temanku masih belum pulih sepenuhnya hingga hari ini. Master Gu memandang Erikin dengan dingin, dengan suara dingin dan penuh kebencian di wajahnya. Tetua Meng dari sekte pedang itu. Erikin juga sedikit terkejut, tidak heran Master Gu ini tampak memiliki tatapan yang aneh saat memandangnya sebelumnya. Ternyata lelaki tua ini ada hubungannya dengan Sandi Meng itu, ini terlalu kebetulan. Ternyata adalah penjahat yang menyakiti teman Master Gu. Mata Hasan Fan berbinar, merasa telah menggenggam kesempatan lagi. Dia menepuk meja dan berdiri, berkata dengan marah, tidakkah keluarga Han kalian terlalu berlebihan? Hasan Fan, apa hubungan masalah ini dengan kami? Darman Han mengerutkan kening. Apa hubungan? Hasan Fan tertawa dingin. Rapat penting seperti ini seharusnya adalah masalah yang benar-benar rahasia, dan semakin sedikit orang yang berpartisipasi, semakin baik. Namun keluarga Han kalian tidak hanya telah membuat kesalahan terlebih dahulu, sekarang kalian masih membawa seorang leluhur perintis dari sekte kecil, orang jahat yang menyembunyikan penampilan dirinya, untuk ke sini. Apa artinya ini? Apakah kalian benar-benar tidak peduli dengan masa depan sekte HOIW kami? Apakah kalian mengira kalian bisa bertindak sembarangan hanya karena kalian adalah keluarga yang bertanggung jawab atas sekte?
Adik keempat, apakah kamu yang membawa orang ini ke sini? Darman Han tertegun sejenak, dia benar-benar salah satu dari sedikit orang di ruang dewan yang tidak tahu asal-usul Eric Kin. Karena dia selalu khawatir tentang formasi bintang padat, jadi dia tidak perhatikan dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Tapi kalau memang benar seperti ini, sungguh merupakan perbuatan yang salah dengan membawa orang luar ke sini secara sesuka hati. Memang aku, Suga Han mengangguk. Apakah kalian telah mendengarnya? Seorang kultivator jahat yang melukai teman baik Master Gu tanpa alasan dibawa ke sini oleh adik keempatmu. Apakah kalian memperlakukan masalah ini sebagai permainan anak-anak? Hasan Fan menepuk meja dengan keras dan menatap Eric Kin dengan wajah marah. Aku menyarankan, agar tidak membocorkan rahasia sekte HW kami, tangkap orang ini dan tunggu sampai wilayah rahasia galaksi selesai barulah melepaskannya. Menurutku boleh. Apakah yang dikatakan ketua keluarga Fan benar? Orang ini telah mendengar rahasia sekte HW kita dan harus dikunci di penjara bawah tanah. Sekelompok pengikut Hasan Fan juga memandang Eric Kin dengan kejam dan mengikuti kata-kata Hasan Fan. Hasan Fan, hal-hal gila apa yang sedang kamu lakukan? Suga Han langsung marah. Tuan Cheng ini adalah salah satu jenius muda yang diundang keluarga Han untuk diberikan token. Masalah ini terkait dengannya, mengapa dia tidak boleh mendengarkannya? Selain itu, Tuan Cheng juga pandai formasi, jadi apa masalahnya jika aku mengundangnya datang untuk bantu melihat formasi? Suga Han, apa yang kamu katakan benar-benar lucu, kata Hasan Fan dengan nada menghina. Kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius muda, dan kamu mengatakan bahwa dia adalah ahli formasi. Mana mungkin ada orang yang muda namun mahir dalam formasi? Itu benar, bahkan jika dia adalah orang yang diundang untuk diberikan token oleh keluarga Han kalian, itu juga tidak berarti orang ini berhak untuk duduk di sini. Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Beraninya kalian. Suga Han sangat marah. Dialah yang membawa Eric Kin datang untuk mendengarkan rapat. Tentu saja dia tidak bisa membiarkan keluarga Fan menangkap Eric Kin, dan apa yang baru saja dibicarakan di ruang dewan bukankah rahasia apapun. Keluarga Fan ini jelas karena telah mendapatkan keuntungan sebelumnya, dan berencana mencari alasan untuk terus membuat keluarga Han jijik. Hahaha, paman keempat Han, ternyata para kultivator ini adalah orang keluarga Fan yang kamu katakan. Lucu sekali, aku hampir tidak bisa menahan tawa. Tetapi pada saat ini, dalam suasana yang sedikit tegang, serangkaian suara dengan penuh cemoohan terdengar, dan kata-kata sarkastik itu membuat ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Kamu, bocah ini, apa yang baru saja kamu katakan? Beraninya kamu menghina keluarga Fan. Para kultivator ini menunjuk Eric Kin yang sedang berbicara dan bertanya. Bahkan Darman Han dan yang lainnya juga memandang Eric Kin dengan takjub. Tidak ada yang menyangka, di depan begitu banyak master keluarga Fan, Eric Kin, seorang kultivator dari fase penilaian tahap awal, beraninya mengejek secara langsung. Bam! Berbagai aura fase penilaian, bahkan aura tekanan Master 2 kegagalan, tiba-tiba menimpa Eric Kin dengan membawa amarah saat ini. Merasakan tekanan yang seperti gunung jatuh, mata Eric Kin berbinar. Menghina keluarga Fan. Tidak sampai titik itu, aku hanya lebih jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Suara Eric Kin datar, dan tidak ada sedikit pun kepanikan. Sebelumnya, Eric Kin selalu duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang dia berdiri perlahan. Raja Kin membalikkan badannya untuk membubarkan aura tekanan ini, dan Eric Kin menatap Hasan Fan dengan ekspresi muram. Mata Hasan Fan terlintas rasa kaget, dan juga sedikit terkejut. Bersambung. Bab 2889. Tidak memiliki penglihatan. Di mata Hasan Fan, kultivator tahap awal fase penilaian seperti Eric Kin, bahkan merupakan seorang leluhur perintis sekte kecil. Di aula besar setingkat 4 sekte mereka, di depan master fase penilaian satu penurunan yang tak terhitung jumlahnya serta master 2 kegagalan seperti dirinya. Bahkan jika dia tidak masuk akal saat ini, dan dengan sengaja menemukan kesalahan untuk mempermalukan Eric Kin. Eric Kin juga hanya bisa menerima, atau memaksa diri untuk menunjukkan senyuman dan memohon belas kasihan, tidak pernah berani membantah apapun. Namun tak disangka, Eric Kin tak hanya berani melawan, tapi sebaliknya malah mengolok-olok keluarga Fan mereka. Dia bisa-bisanya begitu berani, sampai berani menyinggung kekuasaan besar dalam sebuah sekte besar. Kamu berbicara jujur, tanpa sarkasme.
Hasan Fan tertawa dingin. Kalau begitu katakan padaku sekarang asalan kamu mengatakan keluarga Fan kami itu konyol. Kalau kamu tidak bisa mengatakannya, hanya dengan satu kesalahan menghina keluarga Fan kami saja, aku bisa membunuhmu di tempat dan bahkan menghancurkan sekte kebenaran kecilmu. Kamu tidak tahu, maka aku bisa memberitahumu. Erikin mendorong kursi menjauh, dengan ekspresi tenang. Kamu mengatakan bahwa aku akan mungkin membocorkan rahasia, dan aku memasuki tempat ini dengan identitas tak berkaitan. Aku ingin tahu apakah orang-orang yang hadir semuanya adalah kultivator tingkat tinggi dari Sekte HOIW, dan tidak ada orang luar. Tentu saja, selain kamu, mereka semua adalah kultivator setingkat sesepuh dari Sekte HOIW kami, kata Hasan Fan dengan dingin. Apakah dia juga? Erikin menunjuk Master Gu. Kamu jelas mengetahuinya, Master Gu adalah ahli pola dewa yang kami undang, dan tentu saja tidak termasuk orang yang tidak berkaitan, kata Hasan Fan. Jika karena Master Gu adalah ahli pola dewa, sehingga dia bisa duduk di sini, jadi mengapa aku tidak bisa? Erikin bertanya kembali. Karena kamu adalah orang dengan pikiran jahat yang sengaja datang untuk memata-matai berita. Hasan Fan berkata dengan nada percaya diri. Lalu bagaimana aku membuktikan diri? Kecuali, kamu juga bisa menggambar pola dewa seperti Master Gu. Hasan Fan tertawa dingin. Bahkan, hanya setengah saja juga bisa, selama kamu bisa menggambarkannya, aku akan mengampuni kesalahanmu yang telah menghina keluarga Fan kami sebelumnya. Jika kamu tidak dapat menggambarkannya, bukan hanya kamu, Sugahan yang berani membawa kamu masuk ke sini, juga harus dihukum. Di kejauhan, Master Gu menyaksikan adegan ini dengan senyum di sudut mulutnya. Setelah mengenali Erikin, dia juga berpikir tentang bagaimana memberi pelajaran pada Erikin, tetapi sekarang dia tidak menyangka Erikin cukup bodoh sampai mengambil inisiatif untuk memprovokasi Hasan Fan. Hasan Fan, seperti yang aku katakan sebelumnya, teman seiman Cheng adalah ahli formasi, aku tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah ahli pola dewa. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, tertuju padaku saja, jangan main konspirasi seperti ini. Mendengar ini, Sugahan sangat khawatir dan berdiri langsung di depan Erikin. Dia pernah melihat Erikin menggunakan teknik pola formasi, dan juga tahu bahwa Erikin sangat kuat dalam teknik formasi. Namun Hasan Fan ingin Erikin menggambarkan pola dewa di depan umum, yang merupakan dua kesulitan yang sama sekali berbeda. Erikin masih begitu muda, bagaimana dia mampu menggambar jimat di kehampaan seperti Master Gu? Paman keempat Han, karena dia ingin menyaksikan keajaiban, kurasa aku tidak perlu menolak. Mendengar itu, Erikin tidak bisa menahan untuk tertawa dingin dan menepuk bahu paman keempat Han. Teman seiman Cheng, kamu. Melihat Erikin tidak panik sama sekali, Sugahan mengerutkan kening. Kemudian, Erikin melompat langsung ke meja. Karena khawatir kalian akan tidak dapat melihat dengan jelas, dan mengatakan aku menipu kalian, aku berdiri di sini untuk menggambarkannya, yang seharusnya cukup jelas. Mengapa aku mengatakan bahwa kalian konyol? Perhatikan baik-baik. Sambil mengatakan itu, Erikin mengangkat tangannya dan membentuk postur pensil dengan kedua jarinya, seperti Master Gu. Bahkan, Erikin menatap Master Gu dalam-dalam. Lalu, ses. Di bawah tatapan semua orang yang terkejut, satu demi satu garis emas juga terbentuk dengan cepat di ujung jari Erikin. Ini benar-benar pola dewa. Melihat jejak emas yang terus-menerus terbentang di depan Erikin, banyak kultivator menunjukkan ekspresi terkejut. Pola dewa cukup langka di dunia luar, dan seringkali sulit bagi seorang kultivator untuk melihat satu atau dua master pola dewa dalam hidupnya. Namun hari ini, di aula dewan ini, mereka bisa-bisanya melihat dua master pola dewa sekaligus. Dan tampaknya kecepatan penggambaran Erikin beberapa lebih cepat daripada Master Gu. Belum selesai menggambar, tidak bisa dianggap ahli pola dewa. Ada juga orang-orang dari keluarga Fan yang mendengus dingin, mereka menatap dengan erat, berniat melihat pola dewa Erikin pecah. Namun sampai akhir, menunggu sampai pola dewa Erikin sepenuhnya selesai, dan keinginan mereka masih tidak tercapai. Sebuah pola dewa emas muncul di depan semua orang dengan begitu saja. Kecemerlangan cahaya menyilaukan, menerangi seluruh aula. Dan pola dewa yang digambarkan Erikin bersinar dalam berbagai warna, seperti warna yang mempesona, seindah harta karun. Sekarang, aku mengatakan bahwa kalian tidak memiliki mata, apakah itu cemoohan? Mata Erikin menyapu kultivator keluarga Fan dengan sedikit ironi.
Apakah bocah Eric Kin ini benar-benar ahli pola dewa? Suga Han sedikit tertegun, dia tidak menyangka Eric Kin juga begitu hebat dalam aspek ini. Hasan Fan pun mengerutkan kening dan terdiam, siapa sangka kultivator muda yang dibawa oleh Suga Han ini benar-benar bisa menggambarkan pola dewa yang utuh. Eric Kin dapat mengukir pola dewa, yang membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Seperti yang dia katakan, bahkan jika dia bukan seorang kultivator sekte Hauiwei, tetapi karena Master Gu bisa tinggal di sini, kenapa dia tidak bisa? Meskipun Eric Kin telah menertawakan mereka sebelumnya, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki penglihatan yang cukup, dia juga tidak salah mengatakannya. Mereka menuduh Eric Kin tanpa alasan, dan sekarang pihak lain datang dengan membawa teknik pola dewa, mereka pun tidak bisa mengatakan apa-apa. Sudahlah semuanya, obrolannya sudah cukup panjang, mari kita pergi ke tempat formasi dan mengujinya. Melihat suasana kembali normal, Master Gu berdiri dan tidak berniat untuk menunda lebih lama lagi. Keuntungan sudah dia dapat, dan langkah selanjutnya adalah memperbaiki pola formasi dan menunggu menerima token galaksi. Kalau begitu terima kasih atas bantuannya, Master. Hasan Fan juga memulihkan ketenangannya dan mengabaikan Eric Kin. Seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan, kerumunan mengitari Master Gu dan berjalan menuju ke tempat di mana formasi bintang padat berada. Di belakang kerumunan, melihat Master Gu menarik kembali tatapan dengan wajah tenang. Eric Kin mengerutkan kening, dia melambaikan tangannya untuk membubarkan pola dewa, dan juga sedikit bingung. Orang ini, tidak mengenal pola dewa ini, apakah dia benar-benar keturunan formasi iblis? Dirinya menampilkan pola dewa, di satu sisi adalah karena keluarga Fan telah menggunakan dirinya untuk menyerang keluarga Han, tentunya dia tidak akan membiarkan keluarga Fan berhasil. Di sisi lain, dia juga mencari kesempatan untuk menggambarkan pola dewa ini. Keturunan dari beberapa murid formasi iblis semuanya memiliki cara untuk mengidentifikasi satu sama lain, dan cara ini adalah melalui pola dewa. Yang baru saja digambarkan Eric Kin adalah tanda pola dewa yang mewakili murid keempat. Para murid yang diwarisi dari formasi iblis, selama mereka melihat pola dewa ini, dimanapun mereka berada atau apa yang mereka lakukan, mereka harus keluar untuk menemui satu sama lain. Dan pola dewa ini tidak memiliki kekuatan sama sekali, tetapi unik dan tidak dapat ditiru oleh orang luar kecuali warisan formasi iblis. Jika Master Gu ini benar-benar keturunan dari murid ke-6, bagaimana mungkin dia tidak mengenal pola ini? Tapi Master Gu ini akan memperbaiki formasi selanjutnya, dan dia dapat mengamatinya lagi. Eric Kin juga mengikuti di belakang. Dia baru saja telah menunjukkan teknik pola dewa, dan dia juga tamu dari keluarga Han, sehingga ketika dia mengikuti di belakang kali ini, tidak ada orang yang membuat kritikan. Master Gu, bocah itu barusan, apakah pola dewa yang digambarkan sangat kuat? Di depan, Hasan Fan diam-diam menggunakan transmisi suara ke Master Gu. Jika keluarga Han telah menjalin hubungan dengan seorang ahli pola dewa yang sangat sakti, tentu itu bukan kabar baik bagi keluarga Fan. Bersambung.